Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Pagi ini Gimana kabarnya Bu hari ini? ada yang bisa dibantu nih. Saya pertama-tama yang mengucapkan terima kasih dulu Bu. Ya, begini Bu ya, saya ada kegiatan pada pendidikan guru penggerak yang saya jalani Bu. Saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin Bu. Jadi saya akan mohon izin untuk mewawancara ini Bu terkait tentang apa yang menjadi kasus yang pernah Ibu alami. Pertama-tama saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu Bu ya. Yang pertama Bu, selama ini Bu ya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral Bu? Kalau ada masalah yang seperti itu biasanya kita temui dari anak melalui laporan guru kelas. Jadi kalau ada guru kelas yang laporan, anak tersebut akan kita panggil secara pribadi ke ruang khusus, kemudian kita tanya kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan. Baru kita ambil tindakan selanjutnya, pembinaan pembinaan diri dilakukan di pihak sekolah. Oke, jadi pertama-tama Ibu tuh memanggil siswa tersebut Ya. Bu ya, kemudian nanti ada kira-kira permasalahan atau treatment yang dilakukan nanti ke depannya Ibu ya. Oke Bu, terkait itu juga Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau yang sama-sama mengandung kebajikan. Kita ada skala prioritas. Kalau misalnya dua-duanya yang sama-sama baik, mana yang terbaik di antara dua itu kita pilih itu, karena pilihan itu harus yang terutama dulu yang utama. Jadi berikutnya baru dilakukan lagi kalau memang ada. Tidak seperti itu. Oke, berarti kita mengutamakan skala prioritas yang Ya. mana yang duluan Bu ya. Oke Bu, baik Bu. Kemudian pertanyaan ketiga Bu ya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu terkait dalam kasus-kasus yang pernah Ibu tangani Bu? Orangnya ceritanya gimana? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengatasi kasus-kasus yang pernah Ibu alami? Selama ini di SD 103 di nomor kasus masih kasus-kasus biasa lah di dunia pendidikan khususnya anak. Belum ada kasus yang sampai harus melibatkan badan hukum. Kenapa? Karena kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah ini ada beberapa sih yang harus kita selesaikan, harus bertemu dengan orang tua siswa, dan setelah itu bisa diselesaikan. Selama masih bisa diatasi oleh pihak sekolah, orang tua pun kita tidak libatkan. Tapi kalau kasusnya sudah tidak berat dan itu memang harus orang tua tahu, maka kita akan melakukan pemanggilan kepada orang tua, maka pihak sekolah, kepala sekolah, anak yang bersangkutan, guru dan orang tua bertemu. Dan setelah tidak ada pertemuan, biasanya tidak ada lagi kasus itu terulang lagi. Itu sudah kita lakukan selama ini. Jadi Ibu mengkomunikasikan dengan wali murid dulu Iya, ya. karena bagaimanapun orang tua harus tahu, tidak boleh lepas dari mengontrol anak-anak walaupun itu menjadi kejadiannya di sekolah, orang tua juga tahu. Untuk mengantisipasi supaya kejadian-kejadian sama jangan terulang lagi. Untuk mengantisipasi kejadian yang akan terulang di masa Iya. depan. Jadi kita sudah bisa tahu cara menghadapinya Bu ya. Oke Bu, pertanyaan nomor 4 Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang khususnya dilema etika Bu? Selama ini sih penyelesaiannya secara kekeluargaan. Jadi hukuman secara fisik kita sudah tidak lagi lakukan, tapi kita melakukan pendekatan secara edukasi, pendekatan pendidikan karakter dengan menggandeng orang tua. Jadi belum ada yang katakanlah kasus-kasus yang selama ini ada belum terselesaikan, selalu terselesaikan. Karena apa? Karena kita menyelesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah. Oke, jadi langkah Ibu
kita melakukan secara kekeluargaan dulu. Ya. Kemudian jika sudah selesai menjadi pelajaran untuk di kasus berikutnya Bu ya. Betul. Oke Bu ya. Kemudian Bu ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ITK Bu? Yang pernah kita hadapi sekali masalah guru kelas dengan orang tua, agak apalah ya, agak susah pada saat itu. Tapi dengan pendekatan dari kepala sekolah kepada orang tua yang bersangkutan, kita beri penjelasan secara sederhana, dan bapak tersebut bisa menerimanya. Dan saat ini hubungan guru dengan wali kelas kembali pulih, dan anak yang bersangkutan pun tetap dengan guru kelas yang tadinya bermasalah. Nah, itu satu, pendekatannya tetap kekeluargaan, dan kita merangkul dengan satu persepsi semua orang tua murid itu dianggap sama, tidak membeda-bedakan satu dengan lain. Oke, jadi kita sebagai kepala, sebagai pemimpin tadi Bu ya, kita rangkul dulu wali muridnya, kita cari tahu dulu apa akar masalahnya, ya kemudian baru diselesaikan, dan insya Allah hubungan kita kembali harmonis dengan wali kelas, wali murid tadi Bu ya. Kemudian Bu ya, pertanyaan selanjutnya, apa itu semua Bu ya, apakah Ibu menjadwalkan atau membuat schedule dalam penyelesaian kasus tersebut Bu? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikannya, atau Ibu tunda dulu, atau Ibu cari permasalahan dulu, atau Ibu menyediakan ruang kepada wali-wali kelas untuk menyelesaikan masalah itu Bu? Nah, itu Bu Yani, biasanya kita lihat kasusnya. Kalau kasus itu bisa selesaikan hari itu, maka segera kita selesaikan. Tetapi kalau kasusnya perlu timing atau waktu, mungkin perlu waktu bertemu dengan orang tua, harus membuat surat panggilan pada orang tua, atau dikasih kesempatan kepada anak untuk sampai dan tidak mengulangi lagi, maka kita ada waktunya. Biasanya kita terjadwal di dalam kegiatan yang sudah diatur dalam undangan pertemuan dengan wali murid bersangkutan. Dan biasanya itu kita lakukan di ruang kepala sekolah saja, karena kita belum punya ruang khusus untuk kasus-kasus tertentu. Jadi tergantung kasus apa ya Bu ya. Kalau misalnya kasus itu tidak berat, langsung diselesaikan saja. Tapi kalau misalnya ada kasus-kasus yang berat, mungkin harus perlu memanggil orang tua, maka kita akan tentukan waktunya. Oke Bu. Kemudian pertanyaan 7 Bu ya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu temui, terutama di kasus dilema etika tadi Bu? Selama ini sih yang membantu secara umumnya ya guru-guru kelas, paling tidak mereka memberi informasi secara jelas masalah kenakalan atau hal-hal yang dilakukan anak-anak yang kurang sesuai dengan etika. Jadi dengan setelah kita dapat informasi dari guru kelas, kita pelajari masalahnya, panggil anaknya bersangkutan, dan selesai. Gitu. Jadi memang perlu informasi yang jelas dari guru kelas sehingga kepala sekolah tidak salah mengambil keputusan. Dan itu yang membantu selama ini. Kalau dari lembaga-lembaga lain sejauh ini belum pernah. Bu ya, kita menghadapi kasus yang memerlukan orang lain dalam masih sekitar warga sekolah, masih sekitar kepala sekolah, guru kelas, kemudian anak yang bersangkutan Bu ya. Oke Bu, pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan Bu ya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Nah, dalam mengambil keputusan itu Bu Yani perlu kita untuk banyak hal. Pertama, kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai merugikan satu anak dan menguntungkan satu yang lain. Jadi kalau kita mengambil satu keputusan dalam menasihati anak-anak, itu harus sifatnya adil. Jadi antara anak si A, anak si B, misalnya nih si A bersalah, si B kurang bersalah, lantas hukumannya dibedakan. Itu tidak boleh dalam mengambil satu tindakan khusus menghadapi permasalahan. Jadi anak-anak itu diperlakukan sama. Yang kedua, kita harus bijak dalam menanggapi segala sesuatu. Jangan langsung ada informasi dapat satu,
langsung percayalah itu, padahal belum tentu. Maka sebagai seorang pimpinan dia harus bisa menelaah dulu informasi, dicari informasi yang benar, sudah baru kita ambil keputusan. Yang ketiga, yang paling penting, jangan sampai merugikan orang yang sedang kita perbaiki, karena fokusnya kegiatan kita telah untuk perbaikan karakter anak. Jadi bukan menjas, tapi memperbaiki kelakuan dengan harapan kita anak itu kembali ke arah yang lebih baik, yaitu pendidikan karakter. Bisa saja mungkin. Nah, jadi bisa saya simpulkan Bu ya, Ibu, dari pembelajaran Ibu ini selama menghadapi kasus, jadi yang pertama kita harus mengambil keputusan secara bijak Bu ya, secara bijak, tidak merugikan satu pihak sama sekali Ibu ya. Jadi sebagai kepala sekolah, Ibu mempertimbangkan hal-hal yang harus yang mana Harus jadi matang. iya. Harus matang mempertimbangkan. Oke Bu ya, terima kasih Bu ya atas wawancara hari ini. Apa yang Ibu sampaikan itu menginspirasi saya untuk menerapkan atau mencontoh apa yang Ibu lakukan selama ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat menjadi pembelajaran bagi saya dan akan menjadi seorang pemimpin. Saja Bu ya. Iya. Mohon doanya Bu ya. Sukses ya. Iya. Kasih Bu ya. Assalamualaikum. Apa tuh Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Apa kabar nih Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Bu ya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Tini karena telah memberikan waktunya untuk saya. Begini Bu ya, saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak di mana saya akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah terkait dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan seorang pemimpin Bu. Jadi saya ingin mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas yang saya kerjakan. Kita mulai saja Ibu ya. Jadi pertanyaan pertamanya Bu ya, selama ini Bu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Yang itu saya mengindikasikan kasus dilema etika harus benar-benar kita lihat dan memilih setiap kasus atau kejadian-kejadian dengan memperhatikan apakah kedua-duanya itu memiliki positif atau menyadari pilihan itu berat atau tidak. Sama-sama harus kita, setiap kasus itu kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusannya. Jadi di sini kita harus berhati-hati dalam memutuskan sesuatu Bu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan mana yang baik. Iya. Oke Bu, kalau begitu pertanyaan kedua Bu ya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Langkah yang saya ambil salah satunya itu mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Misalnya penyebabnya, latar belakang, keluarga, apakah permasalahan itu berdasarkan fakta-fakta tersebut, saya baru bisa memberikan keputusan yang baik sama-sama. Oke Bu ya, jadi pertama-tama Ibu mengumpulkan data-data dulu Bu ya. Mengambil data. Jadi Bu dari kumpulan fakta-fakta itu, jadi Ibu mengerti atau tahu akan masalah yang Ibu hadapi atau yang permasalahan apa yang dihadapi. Betul. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa kami lakukan itu dimulai dari mengidentifikasikan masalah, mengumpulkan fakta-fakta, selanjutnya dan melakukan musyawarah dengan komite, dengan dewan guru, baru kita sesuaikan dengan kasus yang dihadapi mereka. Jadi Ibu mengumpulkan komite atau dewan guru untuk mengambil keputusan agar tidak salah dari Bu ya. Kita kumpulkan. Jadi kesimpulan itu apa keputusan itu benar-benar matang gitu Bu ya.
Oke Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, itu hal-hal yang efektif mengambil keputusan itu sebuah kasus yang saya lakukan seperti kita permasalahan itu kita cari fakta-fakta yang benar-benar, yaitu melakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat di lingkungan sekolah itu. Nah, jadi kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan bersama Bu Ya. ya, hal-hal yang paling Ibu anggap efektif Iya. Bu ya. Oke, kemudian yang pertanyaan kelima Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu yaitu apabila kita menghadapi orang yang memiliki latar belakangnya berbeda kan, masalah ini misalnya pandangan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, latar belakang pendidikan, dan awal dari situlah kita bisa itu menentukan tantangan yang ada di sekolah ini ya, itu dilema tuh. Berarti latar belakang itu terpenting Bu ya, Iya. merupakan hal yang menurut Ibu Iya. tantangan yang dihadapi Bu ya. Iya. Jadi mungkin setiap orang tuh berbeda-beda Berbeda-beda. ya Bu ya, Dari tidak sudut sama Bu pandangnya, ya. iya. Ya, dari segi pendapatnya, segi pandangnya, tergantung kasus apa Kasus apa yang mereka hadapi ya, benar. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau kira-kira sebuah penyelesaian kasus itu Ibu pakai jadwal atau tidak Bu untuk menyelesaikan apabila ada sebuah kasus mengenai dilema etika ini Bu? Misalnya Ibu membuat jadwal khusus untuk menyelesaikannya. Di sini saya menyelesaikannya yaitu melihat dari satu permasalahan, misalnya tidak pernah saya menjadwalkan, misalnya ada kasus itu memang benar adanya permasalahan, saya langsung ini langsung selesaikan dengan muncul permasalahan dilema ketika langsung kita selesaikan hari itu juga. Nah, Jadi misalnya ada kasus yang sederhana atau tidak Ya. yang ringan langsung selesai hari itu. hari itu juga. Kemudian mungkin kalau ada kasus yang Yang lebih berat lagi kita musyawarahkan lagi. musyawarah dan dewan guru, Iya, ya. kita musyawarahkan baru kita ini. Kemudian Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Terutama di kasus-kasus dilema etika tadi Bu. Ya ada ya, misalnya faktor yang membantu yaitu mempermudahkan mengambil keputusan itu yaitu antara lain yaitu dewan-dewan guru terlibat dalam lingkungan di sekolah kita. Ya, bisa tokoh masyarakat atau bisa memungkinkan bisa kita sharing dengan pihak sekolah. Nah, kita ajak kerjasama memecahkan masalah itu. Jadi orang-orang yang terlibat itu Bu ya mungkin dewan guru yang lebih itu mengetahui ya, Bu ya itu. pokok masalahnya Bu ya. Jadi benar. mungkin ada juga dari wali murid, Iya, komite. Nah, belum ada yang keluar Bu ya. Alhamdulillah belum. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika tadi Bu? Ya, pembelajaran saya dapat dari pembelajaran ini keputusan dilema etika ini adalah kita harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai keputusan yang baik. Harapan kita tidak keputusan kita yang salah keputusan, yaitu merugikan satu sama lainnya. Ya, kita selesaikan secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang baik ya. Itu saja. Itu saja Bu ya. Jadi di sini Ibu lebih mempertimbangkan keputusan yang Ibu ambil sebelum Ibu memutuskannya ya Bu ya. Baik Bu ya. Terima kasih Bu atas penyampaian yang Ibu telah sampaikan tadi Bu ya. Saya di sini sangat terinspirasi dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, sehingga mungkin dapat saya contoh ke depannya seandainya saya menjadi seorang pemimpin Bu ya. Terima kasih Bu partisipasi untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kami implementasikan di kehidupan kami sehari-hari Bu ya. Itu saja Bu ya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam.
Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak